Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di halaman Masjid Banda Meriah. Hadir bersama kita Bapak Wilda Banda Meriah yang mewakili daripada Pak Bupati, dan juga Bapak Kindung Banda Meriah dan Bapak Kapolres mewakili Dandi dan para wali-wali Nangro. Jadi banyak yang ikut nih, ada yang dari Lambati, ada yang dari ada yang dari Aceh Jaya, ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Matang, dari Birim, yang pada malam ini ada yang dari Jakarta hadir di Benar dalam rangka yaitu kita akan mengadakan zikir dan juga sedikit penyampaian kajian tasawuf. Jadi baru saja kita melantik kepengurusan tasawuf di Banda Meriah, itu dipimpin oleh Wali Nagronya Haji Abu Bakar dan juga kawan-kawan lainnya. Para hadirin hadirat sekalian, pada awal di Banda Meriah ini saya sampaikan kepada Alisa, dia mengaji di Darussalam, Anda coba Anda sampaikan ajaran tasawuf di Banda Meriah. Jadi dia mengatakan tidaklah kelebihan lalu payah untuk menyampaikan. Jadi saya katakan kamu jangan berasa, sampaikan nanti bersama dengan Haji Abu Bakar. Jadi dengan berkat kegigihan daripada Terkoalisi dan kawan-kawan, makanya Banda Meriah pada kali-kali ini, hari ini telah dapat berkumpul ya semacam ini. Berarti telah pemerintah kita di Banda Meriah telah membuka jalan, pintu dan dapat membantu. Jadi saya sangat bersyukur pada Allah SWT. Padahal sudah 7 tahun ya, untuk direncanakan bisa ada tasawuf di Banda Meriah ini. Para hadirin hadirat, bahwa Kamis malam di Banda Aceh ya, dihadiri oleh hampir seluruh Aceh mengadakan zikir atau seribe dengan pengajian tasawuf ya, di halaman Masjid Rahman.
Lalu pada besoknya di Tekengon dengan Bupati Tekengon, nah lanjut itu terus ke Geruis juga bersama Bapak Bupati Geruis, kemudian pulang dan tidak lama setelah itu mungkin akan lagi mengadakan pengajian ulang ke Batam, terus ke Singapura, terus ke Malaysia. Para hadirin hadirat, apa itu pengkajian tasawuf? Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kodim tadi. Jadi Pak Kodim itu saya lihat dia bagus ya. Bapak Kapolres ya, Pak memberikan arahan kepada kita supaya Islam ini kembali satu. Supaya Islam kembali satu. Bermacam-macam aliran, bermacam-macam syarat pengamalan yang berbeda-beda. Cuma kita harus mengembalikan kepada Islam itu sendiri, kepada pokoknya Islam, yaitu syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita dan Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah. Saya teringat pada Al-Quran mengatakan dalam satu ayat, innama u'idukum biwahidatin antakumunillah. Hanya saja aku ajarkan kepada kamu satu saja, tidak banyak, bahwa bangun kamu untuk Allah. Kita bangun untuk apa? Allah. Jadi dengan makna bahwa kita bangun untuk mencari reda Allah, untuk mencintai Allah, untuk mematuhi Allah. Jadi kalau kita sudah bisa dekat dengan Allah, maka yang lainnya itu mudah, tidak begitu payah. Karena mengapa? Karena kita yakin bahwa semua ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebagai makhluk Allah, sebagai budak Allah, dan sebagai milik Allah. Jadi kita ini sebagai makhluk. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kita ini adalah budaknya Allah. Artinya kita wajib untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, karena kita ciptaan Allah. Maka kita harus menempatkan diri kita sebagai budaknya Allah dan sebagai miliknya Allah, dengan makna bahwa kita ini setelah diciptakan Allah, satu waktu kita kembali kepada Allah. Kita ini mati, kita ini mati. Kita kembali kepada Allah. Telinga ini milik siapa nih? Milik Allah. Mata Allah. Milik Allah. Kalau milik kita tentu kita tidak ingin mata itu sakit, tapi sakit berarti bukan milik kita. Telinga itu mau juga sakit berarti, dan kita dulu kita muda tapi sekarang sudah tua, tua. Jadi berarti tubuh kita ini bukan milik kita, milik Allah. Jadi kita harus menyadari yang demikian itu. Jadi oleh karena itu kita harus bangun untuk tanda-tanda orang yang bangun untuk Allah ini. Yang pertama, dia melihat bahwa di sekelilingnya ini itu adalah merupakan nikmat Allah. Sekelilingnya artinya bumi milik Allah, kopi, nah, itu nikmat Allah, pemberian Allah. Kita juga pemberian Allah. Jadi semua sekeliling kita ini adalah pemberian nikmat Allah. Saya yakin itu semua. Karena pemberian siapa?
Suami kita kepada siapa? Allah. Oleh Allah. Istri? Allah. Nah, ini nampaknya ini banyak kali nikmat Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah ini tidak bisa untuk kita hitung. Mata, telinga, semua. Maka oleh karena itu kita harus dapat mensyukuri nikmat-nikmat itu. Mensyukurinya dengan jalan beribadah kepada Allah, patuh dengan perintah Allah, dan harus menghentikan larangan Allah. Jadi itu mensyukuri dengan jalan beribadah. Kita tidak boleh tinggal salat lagi. Walaupun kita ladang kopi, tapi salat tidak boleh tinggal. Dan kita tidak boleh yaitu mengambil harta orang, mengiaya orang. Kita jaga milik kita saja, jangan kita ganggu milik orang lain. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berzina. Jadi kita apa yang kita punya itu yang kita jaga. Sebenarnya kita harus yakin bahwa mensyukuri nikmat ini tidak sanggup kita mensyukuri nikmat. Karena mensyukuri nikmat itu dengan nikmat. Saya bisa beribadah yaitu mempergunakan tangan kaki. Tangan kaki ini nikmat Allah. Jadi oleh karena itu, bagaimana saya mensyukuri nikmat? Mempergunakan nikmat untuk mensyukuri nikmat. Jadi itu bagaimana caranya? Sedangkan kita beribadah itu dengan nikmat Allah. Bagaimana kita mensyukuri? Jadi kita sanggup melakukan itu juga nikmat. Jadi lemah kita untuk mensyukuri nikmat. Kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk mensyukuri nikmat. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa berarti mengimbangi nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Apa yang dapat kita imbangi, kita lemah. Kita mengakui bahwa kita sebenarnya tidak sanggup untuk mensyukuri nikmat. Jadi yang demikian itu merupakan orang yang hatinya terbangun untuk Allah, dan juga dia harus mengingat dosa, kesalahan. Para ibu-ibu, para hadirin, apakah ibu-ibu ada berdosa? Tidak. Ada. Apa dosa yang dimaksud dosa? Tidak melakukan yang diperintahkan Allah. Ada yang tinggal salat ibu-ibu? Ada. Ada yang menyakiti hati orang? Ada. Menyakiti hati. Itu dosa. Ada yang ibu-ibu yang terhormat, artinya yang melawan suami? Ada. Ada. Ya. Oh, nampaknya bukan di Labuan aja, ada di sini ada ya. Nampaknya ada juga. Lalu kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah ada, terhadap hamba-hamba Allah pun juga ada, baik di rumah tangga atau tetangga, buruk sangka, kedengkian, dan juga kadang-kadang kita mencela atau mengumpat yang tidak hak terhadap orang lain. Seperti apa kata Bapak Sekda kita, bahwa artinya kita tidak memutuskan silaturahmi sama kita, tidak menjaga silaturahmi, itu juga satu kesalahan, dosa. Jadi oleh karena itu, dosa-dosa yang kita lakukan itu kita sesali.
Sesali dengan makna kita tidak ingin lagi untuk melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, dan juga membuat hubungan terputus silaturahmi, kasih sayang kita sama hamba-hamba Allah. Jadi kita bertobat kepada Allah. Kita bertobat. Jadi mengakui kesalahan dan juga menyesali kesalahan. Faman lam yatub fa in faulaika mudzalimun. Siapa yang tidak mau bertobat, orang itu orang zalim. Orang zalim sebenarnya orang kafir. Jadi makanya kita harus kembali kepada yang bersesuaian dengan hukum. Kita tinggalkan yang bertentangan dengan hukum, baik zahir kita atau batin kita tobat. Jadi itu maknanya orang yang terbangun hatinya untuk Allah, di samping dia yaitu melihat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, dia mensyukuri dan juga teringat dosa kesalahan supaya dia dapat taubat yang baik dan supaya kekotoran kesalahan yang demikian itu bisa hilang di dalam batinnya, dalam dirinya dengan melakukan amal-amal saleh. Ini yang pertama, orang yang terbangun. Para hadirin hadirat sekalian, nikmat kita dapat mensyukuri nikmat ini itu mempergunakan akal sehat. Mana akal ini? Akal yang dapat petunjuk iman. Akal yang dapat petunjuk iman. Karena kita menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah. Nikmat itu datang dari kita. Nikmat itu datang dari orang lain. Kita harus meyakini nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang demikian? Saya dapat uang, umpamanya. Jadi uang yang saya dapat itu memang usaha saya. Saya awalnya uang yang saya dapat itu usaha saya. Karena saya sungguh bertani kopi, saya dapat uang. Lalu kita tanyakan lagi pada diri kita dapat berusaha itu, ada daya upaya yang ada pada kita itu dari mana datangnya? Dari Allah. Jadi kita harus melihat bahwa itu pada hakikatnya, ini maksudnya itu datang dari Allah. Kita melihat itu datang dari Allah. Dan kita bertani. Tani itu di mana kita tanam kopi? Di bumi. Bumi itu datang dari siapa? Dari Allah. Jadi kita harus mengembalikan kepada asalnya. Supaya dengan demikian kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang demikian dengan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensyukuri nikmat itu dikehendaki oleh akal yang dapat petunjuk iman. Tapi kalau akal kita tidak dapat petunjuk iman, maka tidak dapat kita melihat bahwa nikmat itu datang dari Allah. Dan nikmat itu ada dua. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir namanya inilah makanan nikmat zahir. Uang nikmat zahir. Jadi mobil nikmat zahir, rumah nikmat zahir. Jadi ada nikmat batin. Nikmat batin itu yaitu cahaya-cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam hati kita, sehingga dengan demikian hati kita ini merasa aman, tenang,
Kenapa? Karena di dalam hati kita ini ada Allah yang dekat dengan kita, yang selalu dia itu memperhatikan kita dan juga membantu kita dalam kehidupan ini. Saya akan tanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu jauh dan kita apa dekat? Dekat. Kita bisa bergerak, siapa yang menggerakkan itu? Allah. Kita bisa bergerak, Allah yang menggerakkan. Jadi kita untuk berkemauan melakukan suatu, kemauan itu datang dari siapa? Daya upaya kita datang dari Allah. Lalu juga yang kita inginkan itu datang dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Jadi Allah itu dekat, jadi Allah itu membantu. Makanya inilah yang dimaksud dengan hadis qudsi, fadkuruni adkurkum. Ingat oleh kamu aku akan mengingat kamu. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Makna mengingat kita, mengingat untuk memberikan keperluan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Dengan pengertian Allah itu memberikan keperluan dalam segi kehidupan kita. Allah selalu memperhatikan kita. Jadi para hadirin hadirat, maka zikir ingat ini ada terbagi kepada 4. Zikir ingat ini ada terbagi kepada 4. Jadi kalau kita mengingat Allah, hanya ingat namanya saja Allah, itu satu ingat. Kedua, kita mengingat Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, itu ingat yang kedua. Yang ketiga, tidak teringat lainnya, hanya Allah. Istri tidak teringat, anak tidak teringat, hanya Allah. Ingat yang keempat, Allah saja yang teringat. Diri kita pun tidak teringat. Ingat kita kepada Allah pun tidak teringat. Ini ingat yang keempat. Jadi ingat yang keempat inilah yang dimaksud dengan ingat yang diajarkan Anda di dalam berzikir. Ingat yang keempat. Kalau Anda ingat Anda dapat mengingat Allah, tidak teringat lagi diri Anda dan ingat Anda, maka Anda dikatakan orang sufi namanya. Apa namanya? Orang sufi. Berarti itu dzikir ma'al ghaibah. Mengingat Allah, hilang lainnya. Kalau Anda mengingat Allah yang teringat. Yang lainnya tidak teringat. Itu dzikir ma'al hudur. Tasawuf namanya. Kalau Anda mengingat Allah, teringat juga, yang lainnya teringat juga. Jadi itu dzikir syariat namanya. Syariat. Jadi kurang bermakna. Anda menyebut Allah, lidah Anda, hati Anda tidak kepada Allah. Jadi itu dzikir orang munafik. Dzikir orang munafik. Jadi makanya dzikir itu, kalau kita berzikir ada 4 tingkatan. Dzikir ma'al-Allah, lidah berzikir, hati tidak berzikir. Jadi itu kurang maknanya. Kedua, kita berzikir mengingat Allah, hati kita berzikir juga. Lidah kita berzikir, hati berzikir, teringat Allah. Itu dzikir ma'al-Yaqdah, dzikir yang sudah terbangun hatinya. Ada dia berzikir ma'al hudur, dia mengingat Allah, yang lainnya tidak teringat. Itu ma'al hudur. Jadi itu yang ketiga, itu sudah bagus sekali. Kalau Anda berzikir, yang lain tidak teringat, la ilaha illallah, segala hajat Anda yang Anda berhajat dibantu oleh Allah.
Anda berzikir, zikir ma'al ghaibah, zikir Anda dan diri Anda hilang. Para hadirin hadirat, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, zikir itu ialah maknanya lepas daripada kelalaian, lepas daripada kelupaan. Itu zikir. Kita tidak ada lalai tidak teringat Allah, tidak lupa-lupa Allah. Jadi zikir lepas daripada kelalaian dan kelupaan, mendapatkan mazkur yang diingat itu di dalam hati kita. Zikir. Para hadirin hadirat sekalian, jadi zikir ini seperti saya katakan tadi, ada zikir ma'al ghaflah, ada zikir ma'al yaqdah, ada zikir ma'al hudur, ada zikir ma'al ghaibah. Umpamanya, saya disebut-sebut, maknanya saya disebut-sebut nama saya, atau saya menyebut-nyebut nama Bapak Bupati, sebutan nama, siapa Bapak Bupati kita? Bapak Haji Tengku Sarkawi. Haji Sarkawi, betul, Sarkawi.